Selamat kembali di Horor ID 23. Ini adalah video lanjutan. Tersesat di hutan Subang. Di part sebelumnya, pemotor yang dilihat Elsa kembali menghilang. Saat itu Elsa dan suaminya sudah merasa kelelahan. Namun perjalanan malam itu tak kunjung ada kejelasan. Ingin berhenti istirahat sepertinya kurang tepat. Mengingat kondisi jalanan sepi, bahkan tak ada penerangan jalan. Melihat HP pun masih tak ada sinyal. Sesekali Elsa kembali berdoa mohon keselamatan. Saat melintas, tiba-tiba Elsa melihat sebuah poster pilkada di sebuah pohon. Terbersit dalam pikirannya untuk mengingat poster tersebut. Ia berpikir jika dirinya kembali melihat poster itu, berarti perjalanan selama ini hanya di situ-situ saja. Benar saja, hanya selang beberapa menit, Elsa melihat poster itu lagi. Di pohon yang sama dengan posisi yang sama. Ia kembali berdoa agar diberi keselamatan dalam perjalanan. Tibalah mereka di jalan besar, tapi situasi masih sepi, tak ada kendaraan lain yang melintas. Elsa dan suaminya sedikit panik saat melihat kondisi bahan bakar motor mulai menipis. Tak lama kemudian, keduanya mendapati sebuah warung makan lesehan. Elsa melihat seorang pelayan warung itu seorang laki-laki berusia 20 tahunan. Ia meminta suaminya untuk berhenti sejenak untuk makan dan beristirahat. Karena saat itu Elsa merasakan lapar dan kelelahan. Namun suaminya malah menolak. Elsa sedikit maksa, namun tetap saja permintaannya kembali ditolak. Menurut suaminya, mana mungkin ada rumah makan di tengah hutan. Perjalanan tetap dilanjutkan. Elsa melihat jam tangan menunjukkan pukul 0 waktu Indonesia Barat tengah malam. Ia kembali berdoa sebisa-bisanya. Elsa lalu dikejutkan sebuah gapura yang sebelumnya pernah dilalui ia dan suaminya. Tibalah keduanya di sebuah pertigaan yang sebelumnya dilalui. Kini jalan yang dipilih ke arah kanan. Kondisi jalan mulai berbeda. Jika sebelumnya dipenuhi pohon-pohon besar, kini berganti dengan jurang terjal. Tak lama kemudian Elsa dan suaminya mendapati seorang ibu-ibu penjual bensin. Ia mengaku sedikit lega. Pasalnya persediaan bensin motornya mulai menipis. Keduanya berhenti untuk membeli bensin dan beristirahat sejenak. Elsa mencoba menanyakan harga bensin. Ternyata harga bensinnya 20.000 per liter. Harga yang tak biasa menurut Elsa. Namun apa boleh buat, Elsa dan suaminya memang sedang butuh bensin untuk kendaraan mereka. Melihat ibu-ibu penjual bensin itu, Elsa sedikit heran. Usianya yang sudah renta, tapi masih berjualan bensin di tempat sepi jauh dari pemukiman. Elsa lalu bertanya nama daerah yang dilaluinya ini. Ibu-ibu itu menjawab ini masih wilayah Kabupaten Subang. Saya kaget, berarti dari sejak maghrib hingga tengah malam, saya hanya muter-muter di wilayah Subang. Terutama di tempat sepi ini, ujar Elsa. Menurut perhitungan Elsa berdasarkan Google Maps, ia dan suaminya seharusnya sudah sampai di Cianjur. Setelah sedikit reda rasa lelahnya, keduanya kemudian melanjutkan perjalanan. Hanya selang beberapa menit, keduanya dikejutkan dengan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan tepat di hadapannya. Terlihat seorang pria dan anak kecil melambaikan tangan seraya meminta tolong. Elsa sempat meminta suaminya untuk berhenti sejenak menolak kedua orang tersebut. Namun lagi-lagi suaminya menolak permintaan Elsa. Suaminya malah meminta untuk mengencangkan pegangannya. Isyarat itu Elsa pahami, bahwa suaminya akan meningkatkan kecepatan sepeda motornya demi menghindari dua orang yang meminta tolong tersebut. Mobil dan kedua orang itu akhirnya dilewati. Dengan rasa iba, Elsa memberanikan diri menengok ke belakang.
Benar saja, tiba-tiba mobil dan dua orang yang tadi meminta tolong menghilang dari pandangan Elsa. Elsa pun langsung ketakutan dan langsung kembali memeluk suaminya dengan erat dari belakang. Baru saja Elsa menghela nafas dan melihat kondisi jalanan, Elsa kembali dikagetkan sesosok kuntilanak yang berdiri di tepi jalan. Elsa memutuskan langsung menutup mata, sambil meminta suaminya untuk menambah kecepatan sepeda motornya. Cerita horor itu berlalu. Keduanya lalu tiba di pertigaan jalan raya. Suasana jalan mulai ramai. Saat ada sebuah warung, keduanya memutuskan berhenti untuk beristirahat. Saat itu warung itu, Elsa sempat bertanya kenapa tidak menolong dua orang yang mengalami kecelakaan tadi. Suaminya menjawab, ia melihat di belakang dua orang tersebut terdapat sosok hitam besar menyerupai genderuwo. Selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan kisah-kisah seram lainnya ya. Salam merinding.